Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Semuanya ada. Oke, Novi, kamu tahu nggak destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi? Tahu, itu apa namanya, Gedung Juang. Terus apa ya, yang Goa Buaya itu ya? Lubang Buaya. Lubang Buaya. Terus juga ada Kaung Tilu, iya, ya betul kan? banget. Dan lain sebagainya. Tapi nih pemirsa, ini yang mencuri perhatian banget untuk Kabupaten Bekasi belakangan ini. Ternyata Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, ini membuka destinasi wisata yang ini berkaitan dengan industri, namanya wisata industri. Wah, dan unik sekali ya. Iya, dan bahkan Novi, di tahun 2024, ini destinasi wisata industri ini yang berada di Kabupaten Bekasi ini akan menjadi prioritas loh. Wow, dan kabarnya itu sebanyak 16-17 perusahaan ya yang akan bekerja sama ya? Iya, saat ini. Karena memang sebelumnya itu kurang dari 10 perusahaan yang mungkin melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk berkembangnya destinasi ataupun wisata industri ini. Namun di saat ini nih pemirsa, sudah mulai lebih berkembang lagi nih pemirsa. Ada belasan perusahaan yang sudah ikut bergabung. Wah, luar biasa sekali. Tentunya ini akan menambah motivasi juga ya untuk anak muda di Kabupaten Bekasi dan juga sekitarnya ya. Apalagi kan mungkin ini untuk pangsa pasarnya kan biasanya pelajar. Iya, ya kan? betul. Terus juga mahasiswa juga pemirsa. Jadi para pengunjung tersebut ini bisa melihat secara langsung bagaimana proses dari tahapan mungkin awal bahan baku, terus juga bagaimana cara mempacking dan lain sebagainya. Ini sangat efektif sekali ya untuk study tour ya. Benar. Seperti study tour. Oke pemirsa, langsung aja kita lihat ya. Berikut ini cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali tentunya bersama saya Muhammad Andriansah dalam dialog spesial. Tentunya khususnya pada hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita tamu spesial. Ada Bapak PJ Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya di hari ini. Sama-sama. Hadir juga di tengah-tengah kita hari ini dari perwakilan kawasan industri ya Pak ya, dari PT Yamazaki. Yamazaki. Mayoroti. Oke, ada Pak Karno di sini. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast pada kesempatan hari ini. Nah, pemirsa tentunya pada kesempatan hari ini tadi pada tanggal 10 Oktober 2023 sudah berlangsung acara FGD atau Fokus Grup Diskusi dari Wisata Industri Kabupaten Bekasi. Nah, hari ini kita akan berbicara membahas seputar wisata industri di wilayah Kabupaten Bekasi. Mungkin akan ke Pak PJ terlebih dahulu, Pak. Seperti apa nih Pak berkaitan dengan wisata industri Kabupaten Bekasi? Kita tahu bahwasanya wisata industri ini pada tahun ini ya Pak ya sudah di launching per bulan Mei kemarin ya. Ini kurang lebih antusias dari masyarakat sendiri yang saya baca per hari ini juga sudah banyak yang berkunjung untuk wisata industri. Nah, dari Pak PJ sendiri ini berkaitan dengan wisata industri ini apakah akan menjadi program dari Kabupaten Bekasi atau seperti apa Pak? Ya, pariwisata saat ini sudah menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di berbagai negara dan juga daerah di Indonesia. Kebanyakan memang berbasis wisata alam dan budaya. Bekasi punya keunikan sendiri, yaitu kawasan industri yang terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Bekasi memilih untuk pengembangan pariwisatanya adalah wisata industri. Dan ini sebenarnya sudah berjalan, nanti contohnya Mayoroti ini 2015 sudah ada kunjungan-kunjungan melihat bagaimana proses roti dibuat, diproduksi, dan itu ternyata bisa menjadi destinasi wisata. Maka per Mei 2023 ini kami meluncing wisata industri yang tersistematis dan juga terstruktur di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dengan menggandeng berbagai operator, perusahaan tentunya sebagai destinasi wisata, perhotelan, restoran, dan juga kuliner, kebudayaannya juga, sehingga kunjungan paket wisata industri kita ini menjadi lengkap. Alhamdulillah sejak Mei sampai hari ini sudah 6.400 wisatawan yang umumnya segmen pelajar memang, siswa-siswa SMP, SMA. Lalu akhir tahun ini kita targetkan mencapai 15.000 wisatawan dan tahun depan 25.000 wisatawan. Dengan tentunya harus ada penambahan jumlah perusahaan yang siap untuk membuka
sarana fasilitasnya untuk wisata industri ini. Sekarang masih di angka 20 perusahaan, target kita tahun depan bisa mencapai 75 perusahaan. Oleh karena itulah FGD ini kita laksanakan dengan mengundang manajemen kawasan dan juga perusahaan-perusahaan untuk berdiskusi dan diajak untuk ke depan bisa membuka fasilitasnya juga untuk destinasi wisata. Wah, luar biasa sekali tentunya. Nah, selain itu Pak, untuk terkait dengan tujuan dengan hadirnya wisata industri sendiri dari Pemkab Bekasi ini, tujuannya itu seperti apa sih Pak? Ya, pertama tentu saja ada motivasi pembangunan daerah dari sisi ekonomi, karena wisata itu adalah sektor yang paling mudah untuk membangkitkan pendapatan masyarakat. Multiplier efeknya banyak gitu. Dari segi kegiatan wisata, ada kegiatan tadi makanan, minuman, ada rental kendaraan, ada akomodasi, konsumsi, ya, restoran, sebagainya, oleh-oleh, sehingga ini bisa bangkit. Yang kedua, khusus untuk wisata industri ini, aspek edukasinya juga, karena peserta yang hadir di sana melihat secara langsung bagaimana proses produksi sebuah produk, baik itu makanan, minuman, mesin, kendaraan otomotif, dan lainnya. Dan dari situ mereka belajar, terutama untuk segmen pelajar ini, bahwa nilai-nilai dari industri, kedisiplinan, kerja keras, work team, dan juga teamwork, dan juga tentu saja bisnis gitu ya, dari semua aspek yang mereka lihat dan rasakan dengan mengikuti kegiatan ini. Oke, baik. Nah Pak, selain itu kan memang per bulan ini atau tahun ini ya Pak ya, ini untuk tujuannya sendiri adalah masih pelajar ya Pak, yang saya ketahui ya, pelajar ataupun mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kedepannya ini di tahun yang akan datang, apakah nanti untuk wisata industri ini akan berkembang untuk umum atau seperti apa Pak targetnya? Ya, jadinya bagaimana roti dibuat, kita taunya makan gitu. Padahal banyak proses, prosedur yang harus dilalui, dan itu saya kira sebuah atraksi dan juga destinasi yang menarik. Yes, saya setuju sekali. Karena yang saya ketahui saat ini mungkin ya dari sebagian masyarakat ataupun pelajar hanya tahu sudah jadinya saja mungkin ya Pak. Mungkin dengan hadirnya wisata industri ini nanti ke depannya mereka pun akan tahu dari proses pengolahannya hingga jadi nanti. Nah Pak PJ, saya juga mungkin tanyakan kembali ini, apakah ini akan menjadi program prioritas Pak untuk di Pemkab sendiri? Ya, memang kami canangkan, memang kami juga punya wisata alam, ada desa-desa wisata, ada objek-objek wisata alam maupun buatan yang sudah berkembang saat ini. Itu juga tetap kami fasilitasi, kami dorong, bahkan kedepannya disinergikan gitu. Mereka yang datang ke wisata industri akan kita tawarkan juga paket tambahannya ke wisata alam atau wisata buatan. Tetapi karena yang kami pandang sekarang yang bisa menjadi magnet ya untuk kasus Kabupaten Bekasi ini adalah industrinya. Jadi kita prioritaskan dulu pengembangan industri, sambil kita juga persiapkan paket-paket wisata alam ini dan budaya menjadi bagian yang tidak terlepas dari nanti penyelenggaraan wisata industri ini. Ya, karena menurut saya sendiri pun menarik ya Pak, jika ada wisata industri. Mungkin di beberapa daerah yang lain ini belum ada, ya. Tapi di Kabupaten Bekasi ini sudah ada dan sudah di launching dan bahkan sudah berjalan hingga saat ini gitu. Karena kita mengenal mungkin daerah lain terkenal akan wisata alamnya, tapi nggak jauh beda sih, Bekasi juga punya wisata alam. Mungkin ada di Muara Gembong, Muara Beting, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kedepannya unggulan dari Kabupaten Bekasi, salah satu unggulannya ini wisata industri yang nggak bisa didapat di daerah-daerah lain. Seperti. Nah mungkin saya ke Pak Karno, ini salah satu perwakilan dari perusahaan juga dari Yamazaki Mairoti. Nah Pak Karno, ini berkaitan dengan wisata industri. Mungkin dari Pak Karno sendiri ini seperti apa berbicara tentang wisata industri di Kabupaten Bekasi? Jadi yang pertama adalah suatu ide yang brilian ya dari Pak PJ Bupati, ini luar biasa. Karena bagaimanapun suatu ide yang brilian itu ujungnya adalah dieksekusi Pak, itu menurut saya. Dan beliau, saya tahu sampai dengan jabatan pertama, jabatan kedua, eksekusinya luar biasa. Berkaitan dengan wisata industri itu, bagi sebagian perusahaan sudah jalan Pak, namun secara parsial, kan begitu. Kawasan Bekasi 9.496 km persegi, 11 kawasan industri, kemudian kalau saya total itu ada sekitar 8.446 Pak perusahaan, karena saya juga anggota Apindo, kemudian juga
ada lebih dari ATPM Pak yang hebat-hebat dan luar biasa. Yang di kawasannya itu justru berdekatan dengan kantor Bapak, Pak PJ Bupati, kan begitu. Ini tidak hanya menjadi anchor Pak, penarik magnet. Karena bagaimanapun wisata industri ini, apabila tadi oleh Pak Ian dari Kepala Dinas menyampaikan, kemudian juga diamini disupport sama Pak PJ Bupati, kegiatan ini harus berjalan, harus berlanjut, karena tidak hanya berbicara masalah edukasi ya Pak, tapi bagaimana juga the future of our child and mindset Pak, kan begitu. Karena Bekasi justrunya nanti akan jadi anchor yang Bapak katakan tadi, disiplin ada di perusahaan Jepang, kemudian juga bagaimana keterbukaan untuk perusahaan yang berbasis Eropa, kan begitu, kerja keras ada perusahaan Tiongkok, seperti itu komplit Pak sebenarnya. Jadi sebetulnya kami dari pihak perusahaan sangat mensupport bahwasanya ini insya Allah akan berhasil, kan begitu, menjadikan bahwasanya Bekasi amazing industrial tourism, ya kan, itu untuk kedepannya, begitu Pak. Oke, nah mungkin terkait persiapannya, saya akan tanyakan ke bagian perusahaan mungkin Pak. Ini terkait persiapan atau mungkin dari Mayoroti sendiri ini dengan hadirnya wisata industri ini, apakah memang sudah disiapkan dari dulu atau memang lagi proses prepare dari sekarang atau seperti apa Pak? Jadi yang seperti saya sampaikan di awal di 2014-2015 bahwasanya kami adalah cikal bakal yang perusahaan memang tidak begitu besar, meskipun kami gabungan dari 3 konglomerasi yang sebetulnya itu kan diluruskan dulu nawaitunya Pak, niatnya dulu. Karena saya berpikir ke pihak investor, terutama Jepang, itu jangan lupa di mana Anda berdiri. Makanya apapun program tadi, terutama wisata industri, kami dari dulu dengan persiapan yang seminim pun itu, yang memang harus dilakukan adalah support dari top manajemen Pak. Jadi manajemen itu akan mensupport, manajemen itu akan membantu step by step apabila itu memang dilakukan dari awal ya Pak, bahwasanya memang bertujuan untuk memajukan tanah Bekasi, seperti itu Pak. Seperti itu, wah luar biasa sekali. Nah mungkin ada harapannya sendiri Pak Karno untuk kedepannya, khususnya untuk pelaku usaha atau kawasan perusahaan gitu, harapannya dengan hadirnya wisata industri ini seperti apa? Bagi saya bahwasanya sekitar 8.446 perusahaan itu kan dari berbagai latar belakang ya Pak untuk investor. Yang saya harapkan adalah bagi yang top level manajemennya itu adalah non-ekspatriat, itu harapan saya adalah mampu meyakinkan Pak kepada shareholder, kepada investor, kan begitu, bahwasanya kegiatan wisata industri itu memang harus disupport dan harus didukung. Kalaupun ada alasan misalnya takut berkaitan konfidensial dan sebagainya, saya rasa itu nanti bisa dieliminir dengan SOP yang memang harus dilakukan. Tapi bagi saya support semua pihak untuk berkaitan kesuksesan program wisata industri itu sangat penting, terutama dari top manajemen Pak. Jadi next stepnya setelah mendapatkan restu dari top manajemen, insya Allah gampang dan mudah Pak. Begitu. Itu dia salah satu harapan yang ingin dicapai. Nah ini harapan dari Pak Karno, mungkin saya juga karena keterbatasan waktu Bapak kita, durasi kita, saya juga akan tanyakan harapan kembali dari Pak PJ Bupati. Mungkin dari Bapak ada harapan dan juga pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi tercinta ini seperti apa Pak untuk wisata industri? Setiap daerah itu harus punya brand juga, bukan hanya perusahaan. Bekasi harus punya brand. Sekarang punya brandnya sebagai kawasan industri itu besar. Tapi kita jangan puas dengan sebutan itu. Karena dari kawasan industri itu bukan hanya produksi, manufaktur, ekspor yang bisa kita lakukan, tapi juga keunikan yang lainnya, diantaranya wisata industri dengan berbagai multiplier efeknya bagi masyarakat. Oleh karena itu saya berharap semua pihak, terutama perusahaan, masyarakat, dunia usaha lainnya, bisa media juga bersama-sama mendukung ini, membantu kami semua untuk kemajuan Kabupaten Bekasi dengan ikon baru Kabupaten Bekasi, kiblatnya wisata industri di Indonesia. Mas, Kabupaten Bekasi, kiblatnya wisata industri di Indonesia. Itu dia. Ini tagline baru atau seperti apa Pak? Enggak, spontan aja. Spontan aja, tapi tidak ya. Oke. Ya, baik pemirsa, itu dia salah satu dialog spesial kita tentunya pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak PJ Bupati Bekasi. Mas Karno juga terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya hari ini. Sehat selalu untuk Bapak berdua.
tentunya kesempatan hari ini berakhir sampai di sini pemirsa. Nanti kita akan kembali di dialog spesial khusus lainnya. Akhir kata, saya Muhammad Andriansa bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya Luar biasa. bahasan bersama dengan PJ Bupati Bekasi, salah satu rekan kita yang sudah melakukan diskusi. Iya, betul. Oke Novi, tadi atas adanya dibukanya ya wisata industri Kabupaten Bekasi. Kalau kamu ini apa tanggapan kamu? Menurut aku ini sangat unik ya, dan tentunya ini merupakan upaya dari pemerintah mungkin ya untuk semakin menumbuhkan rasa semangat kepada adik-adik pelajar ataupun ya masyarakat yang mungkin kan karena Bekasi itu ya, aku juga tahu Bekasi itu gudangnya industri. Benar. Banyak sekali industri dan banyak sekali pendatang-pendatang yang datang ke Bekasi untuk mencari pekerjaan. Nah, untuk itu mungkin para pelajar juga harus dibekali ya dengan bagaimana cara ini memproduksi produk-produk tersebut. Iya, Terus betul. juga ini harus turun langsung dan melihat secara Iya, langsung betul. ya. Oke pemirsa, itu tadi bahasan informasi kita pada hari ini di segmen kedua. Nanti kita akan balik lagi, kita akan ajak pemirsa. Kalau tadi kan kita bahas mengenai destinasi wisata industri di Iya, Kabupaten betul Bekasi. sekali. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan ajak para pemirsa di rumah untuk jalan-jalan ke salah satu kafe. Ini Yang ada di Bekasi juga ya. ini kayaknya patut banget Anda kunjungi sih sebenarnya. Iya, karena katanya sih ini paket lengkap banget nih. Iya, Untuk kafenya nanti kita akan spill setelah jeda berikut ini.